saudara semuanya, saya harap dimanapun Bapak Ibu berada saat ini semuanya dalam keadaan sehat. Saat ini kembali lagi kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati pikiran kita. Sebelum itu kita mau satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Engkau percayakan lagi kepada kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada saat ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Saat ini kami mau beribadah Tuhan kepadamu, kiranya Engkau mau suci kuduskan setiap kami, biarlah Engkau mau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, dan biarlah kami bisa merasakan Tuhan jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan terjadi dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kota benteng perlindunganku.
lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada Allah seperti Tuhan. Yesus.
Engkau saja Tuhan yang kami puji, yang kami muliakan Bapa. Biarlah Engkau saja yang disenangkan Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap pujian penyembahan yang kami bawa Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar Tuhan kami mau mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, Engkau pimpin setiap kami Tuhan. Biarlah kami bisa menerima Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar bisa menjadi rema Tuhan, bisa menjadi pedoman Tuhan bagi kami Tuhan, agar kami bisa berlaku seturut kehendak-Mu Tuhan, hari demi hari Tuhan yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berbicaralah untuk kami semua Tuhan. Kami siap, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara selalu ada dalam keadaan baik dan sehat. Mari pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Saya berharap Bapak Ibu sudah membaca sebelumnya seperti yang sudah disampaikan melalui WA. Kita sudah membaca pasal ini dari ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-22. Mari kita akan membaca bersama-sama. Tidak semua ayat saya akan bacakan, beberapa ayat saja. Di dalam 2 Tawarik pasal 20, mulai ayat yang pertama, dikatakan demikian firman Tuhan. Sesudah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Kita akan baca kembali bersama-sama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap hari kita pasti dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Contoh misalnya, ketika kita bangun pagi, jam berapa kita mau bangun? Ketika sudah bangun, apakah kita akan berdoa atau tidak? Untuk ibu-ibu yang mau masak, akan masak apa? Ketika kita mau keluar rumah, kita akan memilih kita mau lewat mana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak pilihan-pilihan yang selalu dihadapkan kepada kita setiap hari. Dan setiap kita dihadapkan dengan pilihan, kita dituntut untuk mengambil keputusan. Dan perlu kita ketahui bahwa keputusan yang kita ambil itu pasti akan berdampak, pasti akan berpengaruh kepada diri kita. Dalam kisah yang kita baca pagi ini, diceritakan tentang seorang raja yang bernama Yosafat. Dia dan bangsa Yehuda sedang menghadapi masalah yang membuat Raja Yosafat bahkan seluruh Yehuda menjadi takut. Saat itu ada tentara musuh yang sudah berkoalisi hendak menyerang Yehuda. Ada Moab, Ammon, dan Meonim. Sehingga ketika dia tahu tentang hal itu, sebagai seorang manusia, dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, Yosafat menjadi takut.
Karena dia tahu ada 3 pasukan yang sudah berkoalisi akan menyerang mereka. Dalam situasi seperti itu, pasti seorang raja dia dihadapkan dengan pilihan. Apakah dia akan tetap berdiam diri karena takut? Atau dia akan melakukan penyerangan? Atau dia bertanya kepada Tuhan? Nah, dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, firman Tuhan memberikan kita penjelasan. Pada saat Yosafat takut, apa yang dia lakukan? Dalam ayat yang ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sekali lagi, keputusan untuk mencari Tuhan. Saat itu Yosafat kemudian berdoa. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 dikatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang sedang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Mari garis bawahi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Yosafat berdoa dan berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saat dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan, saat dia tidak berdaya dengan situasi yang sedang ada di depan matanya, saat dia mengalami ketakutan, saat seluruh Yehuda mengalami ketakutan yang sama, maka kemudian Yosafat mencari Tuhan. Dia katakan di sini, matanya dia tujukan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya." Jadi saat itu, sebagai seorang raja, dia mengambil tindakan. Dia mengambil keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Saat dia mengalami takut, Yosafat mengajak bangsanya untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-20, dikatakan keesokan harinya pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia mengajak bangsanya untuk mencari Tuhan. Dia mengajak bangsanya untuk mengarahkan mata mereka hanya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan mereka yang dapat menjamin apakah mereka akan tetap hidup atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, maka pagi hari ini kita diingatkan tentang bagaimana kita menyikapi ketika kita dihadapkan dengan situasi yang membuat kita takut, dengan situasi yang membuat kita cemas. Pada saat kita takut, pada saat kita cemas, pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Keputusan apa yang kita buat ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami ketakutan? Mari belajar dari Yosafat di sini. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting,
Saya secara pribadi dalam mempersiapkan ini, saya pun diberkati oleh Tuhan. Bahwa dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, maka kita perlu mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Jangan berdiam diri saja. Jangan pasrah dengan situasi, dengan keadaan yang sedang terjadi. Mari seperti Yosafat, ketika dia takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saatnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita mengambil keputusan yang serius dalam hidup kita. Di tengah situasi yang sedang melanda bangsa kita, bahkan hampir seluruh dunia, akibat dengan adanya pandemi virus corona ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya katakan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, kita tidak mencari berkatnya Tuhan, tetapi mencari wajahnya Tuhan. Saatnya untuk kita serius sama Tuhan. Saatnya untuk kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Jangan berdiam diri saja. Mari kita lakukan sesuatu sebagai keputusan kita dan sebagai pernyataan kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam situasi seperti yang sekarang sedang terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa lakukan sebagai keputusan kita untuk mencari Tuhan? Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kita diberikan tuntunan apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat mengatasi situasi seberat apapun di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka yang pertama seperti yang dilakukan oleh Yosafat, dia datang berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu bisa baca kembali itu dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-12. Dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi ini keputusan yang harus kita ambil sebagai tindakan kita untuk mencari Tuhan. Berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Tapi tidak hanya sekedar berdoa. Di dalam ayat yang ke-20 tadi saya sudah bacakan, Yosafat menyerukan kepada bangsanya, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jadi kita dituntut untuk betul-betul meneguhkan keyakinan kita, meneguhkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan saja. Karena dengan kita khawatir, firman Tuhan berkata dalam Matius 6, itu tidak akan menambahkan sesuatu dalam hidup kita, bahkan tidak dapat menambahkan sekasta untuk hidup kita. Maka hari ini mari kita menyatakan percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi percaya yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak membiarkan saudara, tidak membiarkan kita. Tuhan tetap peduli dalam kehidupan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi saudara. Asal kita datang mencari Tuhan. Kita datang menghampiri Dia. Kita datang mencari wajahnya Tuhan. Bukan berkatnya, tetapi wajahnya Tuhan yang kita cari. Nah, selain itu apa yang dilakukan oleh Yosafat di sini? Ayat yang ketiga tadi berkata, dia menyerukan kepada Yehuda untuk berpuasa. Dia menyerukan kepada Yehuda untuk berpuasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang saya rindu kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Menghadapi situasi yang membuat kita terbebani mungkin dengan banyak persoalan.
Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita melakukan sebuah tindakan nyata dengan kita berpuasa di hadapan Tuhan. Dan saya rindu dalam beberapa hari ke depan kita bisa melakukan ini. Berpuasa sebagai bentuk penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Sebagai pernyataan kita kepada Tuhan, Tuhan, ini aku tidak dapat berbuat apa-apa selain aku datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua persoalanku pada Tuhan. Dan saya percaya apa yang terjadi dengan Yosafat dan seluruh Yehuda, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka karena keputusan yang mereka buat. Saya pun percaya kita akan mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita. Selain berpuasa, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Dan dilanjutkan dalam ayat yang ke-21. Setelah itu, ia di sini Yosafat berunding dengan rakyat. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada saat itu mereka mengambil keputusan untuk menyanyi, menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring. Suara yang nyaring menjelaskan kepada kita di sini bahwa mereka sungguh-sungguh menyanyi, mereka sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, situasi di sekitar kita boleh belum menunjukkan tanda-tanda bahwa masalah yang sedang terjadi di sekitar kita akan selesai. Tapi firman Tuhan berkata, jangan berhenti untuk terus mencari Tuhan. Kita menyanyi, menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Kita mengambil keputusan untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Maka saya percaya, sebagaimana firman Tuhan melalui Yahasiel dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Di mana kalau saudara sudah membaca ayat-ayat ini, saya akan membaca ayat yang ke-15 saja. Yahasiel di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ayat yang ke-17 selanjutnya dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan seluruh Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ada hal yang menarik di sini. Tuhan menyuruh mereka berperang, tetapi dalam ayat ke-17 dikatakan dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Bagaimana mungkin disuruh berperang tapi tidak bertempur? Ternyata Tuhan punya banyak cara untuk memberikan kemenangan kepada setiap orang-orang percaya yang selalu berseru kepada Tuhan. Dalam kisah ini memang mereka tidak bertempur. Di dalam peperangan ini apa yang mereka lakukan adalah
Yosafat, seluruh Yehuda, mereka hanya menyanyi kepada Tuhan. Mereka hanya memuji, menyembah Tuhan. Dan cara yang mereka lakukan ini membuat Tuhan berperang ganti mereka. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Mereka mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Saya akan akhiri dengan ayat yang ke-20. Di mana dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan, boleh menjadi peneguhan yang membuat kita untuk tidak berhenti mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya rindu pagi hari ini kita berdoa bersama-sama. Kita datang menghampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menikmati wajahnya Tuhan, menikmati sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka saya percaya, sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada Yosafat, sebagaimana yang Tuhan kerjakan kepada Yosafat dan seluruh Yehuda, sebuah kemenangan. Maka saya percaya kita pun akan mengalami janji yang sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang menghampiri Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di sekitar kita boleh ada ketakutan-ketakutan. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami hal ini. Saudara sedang cemas, saudara sedang takut, karena ada persoalan yang sedang melanda kehidupan saudara. Tapi hari ini, mari belajar dari apa yang dilakukan oleh Yosua. Ketika Yosua takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari cari wajahnya Tuhan. Mari hampiri Tuhan. Hampiri takhta kasih karunia Tuhan. Mohon belas kasihan dari Tuhan. Saya percaya setiap saudara yang datang kepada Tuhan, saudara akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Saudara akan mengalami kekuatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan jalan keluar untuk setiap persoalan saudara. Haleluya. 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 Mari berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun beban yang saudara sedang hadapi hari ini, apapun masalah yang saudara sedang hadapi pagi ini, mari datang kepada Tuhan, cari wajahnya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia tetap peduli atas hidup saudara sampai hari ini. Dia tidak meninggalkan hidup saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Dan saya sangat yakin rancangan Tuhan untuk masa depan kita adalah rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Sekalipun ada situasi pandemi virus corona yang membuat perekonomian seolah-olah menjadi lumpuh. Tetapi saya percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah yang Kau boleh berkati. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami. Tuhan boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh menghidupi setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan terus memberkati bangsa dan negara kami dalam upaya untuk mengatasi masalah penyebaran virus corona. Biar kiranya Tuhan yang akan terus menolong.
bahkan persiapan pemerintah untuk new normal nanti. Kami berdoa biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat, biar boleh berdisiplin dalam semua aturan yang dibuat oleh pemerintah kami, sehingga kami boleh melihat percepatan dari penanganan penyebaran dari virus corona ini boleh secepatnya terlaksana. Kami sungguh merindukan kami boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, di bait-Mu yang kudus ini. Sebab itu Tuhan kiranya menolong, memulihkan keadaan bangsa kami, membebaskan bangsa kami dari pandemik virus corona ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita sudah mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang dari sorga. Jemaat-Mu yang dengan ketaatan mereka sudah mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Tingkap-tingkap langit dibukakan dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, siap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan, Tuhan juga yang akan membalasnya dengan berkat-Mu yang dari sorga. Sepanjang minggu yang kami jalani, biar kiranya Tuhan kembali menjadi Allah Immanuel yang memimpin kami semua, yang menyertai dan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Biar perlindungan, penjagaan dari Tuhan kembali boleh dinyatakan di dalam sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dengan iman saat ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan kiranya memberkati. Amin.